meningkat acara yang keenam, yaitu ceramah agama. Dan untuk ceramah agama yang pertama yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Nur Khalik SPDI, kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes amat sih bang, belum ngopi ngapa belum ngopi? DL yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak anggota dewan di sini. Tadi bisik-bisik, yang jawabnya kenceng akan dapat hadiah 1 unit sepeda motor dalam bentuk brosur. Di tempat yang mulia ini mari kita angkat tangan kita, mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثم إلى أرواح 4 خلفاء الراشدين وللمجتهدين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين ثم إلى جميع الملائكة المقربين وثم إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي ثم إلى جميع الولصاء وأصولهم وفروعهم خصوصا صاحب المقبرة الشيخ ينقر محمد سهيمي وثم إلى حضرة الشيخ خليل بنغالان مدورة والشيخ هاشم أشعري جومبang khususan Syekh Nur Ali Ujung Harapan, thumma ila arwahi khususan kita sebutin orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita kirimkan Fatihah di tempat ini, mudah-mudahan orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Almarhum Ayahandama, almarhum wa khususan abaina wa ummina wa jaddina wa jaddatina wa khallina wa khallatina wa ammina wa liman haqqun alaina wa liman asana alaina wa likafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ngomong aminnya jangan kenceng-kenceng, soalnya ada Bawaslu. Nanti disangkanya Anies sama Muhaimin lagi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para habaib, para orang tuaku semuanya, ada Habib Faiz, Habib-habib yang ada di depan kita, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa diberikan istiqamah untuk mensyiarkan agama Islam, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan keberadaannya menjadi wasilah kita dicintai oleh datuknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi orang tua kita, guru kita, zuriyah dari Eyang Guru Muhammad Suhaimi, ayahanda Bapak Abah Encup Supriyatna. Mudah-mudahan beliau sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya beliau yang saat ini hadir, ada juga di antara kita yang punya penyakit. Mudah-mudahan penyakit kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aminnya jangan kencang-kencang, ada Bawaslu di luar. Bapak Encup tadi menyampaikan beliau kurang sehat. Saya 3 hari yang lalu juga kurang sehat. Badan saya greges, kepala pusing, keliengan. Saya cek ke dokter, kata dokter karena kebanyakan rencana, kurang dana. Beberapa hari yang lalu, ini saya cerita ya Pak ya, saya datang ke dokter, kebetulan ada 2 gigi geraham saya yang rusak. Pernah sakit gigi? Bapak pernah sakit gigi? Pernah dicabut giginya? Jangan. Ketika mau dicabut, ini saya cerita nih Bang nih, ini soal mati soalnya.
Ketika gigi Graham mau dicabut, disuntik nih di sekeliling gusinya. Ya Allah, tanpa terasa meneteskan air mata. Saya berpikir baru dicabut giginya, sakitnya luar biasa. Susah, dalam keadaan mangap di bawah kepala dokter. Nyebut Allah itu susah. Sebab kenapa? Ada tang. Kata dokter, kenapa Pak? Sakit bego. Dari situ saya berpikir, ya Allah, cuman dicabut gigi Graham yang tinggal sisa nancep di akar. Sakitnya, nyebut nama Allah susah. Kenapa susah nyebut nama Allah? Ada tang. Gimana nyebutnya coba? Maka coba bayangkan, satu saat nanti pasti kita semua yang hadir di sini akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Siap tidak siap bakalan kita dicabut nyawanya oleh Allah. Sanggup atau tidak sanggup bakalan nyawa kita dicabut oleh Allah. Mau sakit dulu kek, mau enggak dulu kek, urusan mati. Kata Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, enggak bisa dimundurin, enggak bisa dimajuin, meski hanya satu sesaat saja, satu detik saja. Ketika akan dicabut, datang ajal, tidak bisa kita tawar menawar kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, kira-kira kita hidup selama ini banyak ingat matinya atau banyak lupa matinya? Bang, ditanya, Insya Allah. Saya mau tanya, kita hidup sudah berumur puluhan tahun, banyak ingat matinya atau banyak lupa matinya? Kira-kira kita hidup di alam dunia banyak mikir untuk mencari kepuasan jasmani atau lebih banyak kita memikirkan kepuasan rohani kita? Yang ada di dalam benak kita semua, saya yakin hanya urusan fulus. Kalau kata Habib, likulli syai'in fil fulus ma fil fulus mamfus. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Maka malam hari ini kita hadir di makbarahnya Syekh Eyang Muhammad Suhaimi, minimal menjadikan kita banyak ingat mati. Kalau sudah mati, bini yang cakep bakalan ngikut apa bakalan pergi ninggalin kita? Motor yang kita cicil ampe empot-empotan, kita punya cicilan motor NMAX PCX belum lunas, mati. Kira-kira itu motor ngikut kita apa jadi rebutan anak kita? Kontrakan yang kita punya blerot sekian pintu, ketika kita mati, kira-kira kontrakan itu akan manfaat untuk kita atau justru nanti jadi rebutan anak keturunan ahli waris kita? Maka harta yang akan menemani kita nanti di kubur nanti adalah harta yang kita sisihkan untuk perjuangan agama Islam.
Islam. Selebihnya jadi rebutan anak keturunan kita. Maka malam hari ini kita hadir di Maqbarah Kiai Haji Syekh Muhammad Suhaimi. Setidaknya ada oleh-oleh yang kita bawa, yaitu ingat akan mati. Jarang loh kita sehari-hari yang kita ingat soal mati. Jarang kita ingat akan kematian. Makanya di dalam doa sering kita berkata, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Minta sama Allah agar Allah mudahkan saat nanti kita menghadapi sakaratul maut. Mati nggak mesti tua dulu. Banyak yang lebih muda dari kita mati duluan. Mati nggak mesti sakit terlebih dahulu. Ada tetangga kita seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan sudah berada di atas tempat tidur, minum pakai sedotan, makan pakai selang, kencing pakai pempes, anaknya baca Yasin bolak-balik, belum saatnya mati juga tidak akan mati. Makanya kadang kita heran kalau punya orang tua baru sakit seminggu, baru sakit sebulan, anaknya sudah datang ke ustadz, anaknya sudah datang ke kiai, ustadz, kiai, ono babak saya udah seminggu nggak bisa ngapa-ngapain, gara-gara baba di atas tempat tidur nggak bisa ngapa-ngapain, anak 5 nggak pada mau ngurusin, udah kiai, udah ustadz, apain kek biar cepet mati. Pernah dengar begitu? Ya Allah, kebayang sama kita. Padahal orang tua kita ngurusin kita tahunan, nyebokin kita tahunan, nyuapin kita tahunan, rela jungkir balik, pala jadi kaki, kaki jadi kepala demi kita anaknya. Tapi ketika kita ditakdirkan oleh Allah usianya lanjut, gak bisa bergerak di atas tempat tidur. Faktanya di kota Bekasi banyak gara-gara orang tua sakit, anaknya pada lepas tangan dan pada ribut satu sama lainnya. Nauzubillah min dzalik. Apalagi kita yang masih punya orang tua, apalagi kita yang masih punya ibu. Mohon maaf kalau saya sampaikan, terkadang anak kita bukannya tidak baik-baik sama ustadznya, kalau cium tangan bolak-balik seropot seripit, betul? Sama kiai, ada kiai cium tangannya bolak-balik seropot seripit, ada habaib cium tangannya bolak-balik seropot seripit, emak-emaknya terkadang cium tangannya taruh di jidat. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Ya Allah, surga kita itu ada di bawah telapak kaki ibu kita. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung dari ridho emak bapak kita. Kalau emak kita ridho, yakin insya Allah Allah akan ridho. Maka kalau ingin bahagia, kunci pusakanya carilah ridho kedua orang tua kita. Mungkin di antara kita saat ini baru dapat hidayah, saat ini baru sadar bahwa memuliakan orang tua, bahwa ngurusin orang tua, bahwa ngopenin orang tua adalah kunci masuk surga. Tapi dulu semasa orang tua kita masih hidup, masih sehat, kita belum sempat berbakti, kita belum sempat untuk ngurusinnya.
Maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa berbakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia dengan cara apa? Bi'it amit to'am wa tilawatil Qur'an awid doa, dengan cara bersedekah, dengan cara membaca Al-Quran, dan dengan cara berdoa untuk kedua orang tua kita. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doain orang tua kita, sealim apapun ilmu pengetahuan kita, sehebat apapun ibadah kita, biar ngajinya siang sore malam mondar mandir ke Mekah, kalau orang tua nggak ridho, maka nggak mungkin kita dapat ridhonya orang tua. Guru kita sering mengingatkan, menceritakan bagaimana sejarah sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Alqamah adalah sahabat Nabi yang setia. Nabi perintahkan untuk berjihad, Alqamah angkat senjata untuk berjihad di jalan Allah. Di mana Nabi sholat berjamaah, Alqamah termasuk sahabat Nabi yang rajin berjamaah di belakang Nabi. Kenapa matinya susah melafazkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Karena pernah menyakiti ibu kandungnya sendiri, lebih mengutamakan kepentingan dan kemauan istrinya. Ingat nggak cerita itu? Pernah diceritain sama ustadz kita? Pernah. Masih ingat guru kita menceritakan tentang Alqamah? Ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabatnya, samperin, datengin Alqamah yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan nazah, bisikan di telinganya kalimat la ilaha illallah, yang mentalkin sahabat Nabi, yang nyuruh baginda Nabi, tapi tidak mampu lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu Nabi yang nyuruh, itu yang nalkin sahabat Nabi, nggak mampu melafazkan kalimat la ilaha illallah, apalagi kita. Paham ya Pak ya? Paham ya? Yang masih punya orang tua, ya sekarang masih tanggal muda, bulan depan kalau gajian 5 juta, jangan langsung bawa pulang. Gajian 5 juta, mampir dulu ke rumah emak, kasih 4,5 juta. Berani? Pret. Kadang kita kan kelihatan doang digalakan depan orang-orang, depan bini mah kayak curut, termasuk yang ngomong. Ayo, hadirnya kita di sini mengingatkan kita taat terhadap orang tua. Contoh Abah Encup, beliau punya orang tua, beliau punya kakek dan nenek, sudah meninggal dunia, masih taat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ingin mulia, maka carilah ridho orang tua. Yang kedua, yang terakhir, memperingati kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah diceritakan sama guru saya. Guru saya pernah bercerita tentang sedikit sejarah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu di tengah malam baginda Rasul ingin rukuk sujud di depan Ka'bah. Ketika baginda Rasul datang ke Ka'bah, ada orang kafir yang benci terhadap baginda Rasul.
Ada kafir Quraisy yang tidak senang terhadap baginda Rasul. Ketika baginda Rasul akan sholat di depan Ka'bah, dilempari oleh kotoran onta. Pernah dengar cerita ini? Kira-kira ketika kita mendengarkan cerita dari ustadz dan guru kita, ketika Nabi Muhammad akan sholat di depan Ka'bah dilempari kotoran onta, Nabi marah apa enggak? Nabi marah apa enggak? Itulah akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali besoknya malam baginda Rasul mau sholat, dilemparin kotoran onta. Nabi marah tidak, dibersihkan sendiri. Kembali seperti itu berulang-ulang. Satu malam orang tersebut tidak terlihat batang hidungnya. Ditanya oleh Nabi kepada sahabat yang lain, di mana orang itu? Jawabnya, sakit ya Rasul. Apa Nabi bilang? Mampus aja lo. Syukurin kagak. Nabi cari buah di pasar, dijenguk orang kafir Quraisy itu. Orang yang selama ini memusuhinya, membencinya, menyakiti zahir batinnya baginda Rasul, dilempari kotoran onta. Jangankan Nabi, mohon maaf nih, mohon maaf. Kira-kira Habib nih, Beb nih, mau sholat Beb, ada yang lemparin tai kucing, ngamuk apa kagak? Ayo, kita nih yang katanya ustadz, yang katanya ulama, yang katanya umatnya Nabi Muhammad, yang katanya pewarisnya Nabi Muhammad, yang katanya zuriyahnya Nabi Muhammad, ketika kita diperlakukan seperti Nabi Muhammad, kira-kira kita marah apa enggak? Maka pesan yang ingin saya sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ada pada diri Nabi contoh yang paling baik. Dengan kelembutan akhlaknya Nabi, orang kafir Quraisy jadi tertarik dengan agama Islam. Maka kalau kita ingin orang lain tertarik dengan agama Islam, belajar dan berlatihlah seperti akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan malam hari ini kita memperingati mauludnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kuatkan iman Islam kita. Allah berikan kekuatan kepada kita agar kita mampu mencontoh, berlatih, mengikuti akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini saja sedikit yang saya sampaikan, ada manfaatnya terutama untuk pribadi saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.